Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Dan pada video ini kita akan bahas salah satu isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu penetapan Thomas Trikasi Lembong atau yang sering kita kenal sebagai Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini bukan hanya soal hukum saja, tapi juga memunculkan pertanyaan tentang politik dan hukum tebang pilih. Jadi, apakah ini murni penegakan hukum atau ada agenda tersembunyi? Mari kita simak pada video ini. Pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula periode 2015 hingga 2023 di Kementerian Perdagangan. Tom sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2015 hingga 2016 memberikan izin impor gula mentah kepada PT PPI, sebuah perusahaan swasta. Padahal pada saat itu, Indonesia dikatakan sedang mengalami surplus gula. Kebijakan ini diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah karena seharusnya menjadi keuntungan BUMN, bukan 8 perusahaan swasta. Proses hukum untuk kasus ini juga terus berlanjut. Tom Lembong telah dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebanyak 3 kali untuk diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa izin impor ini diberikan tanpa melalui prosedur yang benar. Sepekan ditahan, Tom Lembong gak diem saja. Beliau bersama kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan dengan 2 poin gugatan, yaitu permasalahan penetapan menjadi tersangka dan penahanan. Disampaikan oleh kuasa hukum, Tom meminta Kejaksaan Agung untuk memeriksa jajaran Menteri Perdagangan 2015 hingga 2023. Soalnya nggak ditemukan bukti data kalau gula pada tahun itu surplus. Justru produksinya yang mengalami penurunan dan jumlah impor gula yang terus ngalamin peningkatan hingga mencapai 6 juta ton pada tahun 2022. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula yang diumumkan pada Oktober 2024 menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai potensi politisasi. Berita ini menarik perhatian publik karena Tom yang selama ini dikenal sebagai wakil ketua tim pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 terjerat kasus yang melibatkan izin impor gula pada masa ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung telah menegaskan bahwa penetapan tersangka ini sepenuhnya berdasarkan bukti yang ada dan tidak ada kaitannya dengan posisi politik Tom atau keterlibatannya dalam Pilpres 2024. Meskipun demikian, sejumlah pihak mempertanyakan timing penetapan tersangka ini, mengingat pengaruh politik yang dimiliki oleh Tom dalam tim pemenangan calon presiden. Kejagung menegaskan bahwa penyidikan terhadap kasus ini sudah dimulai sejak 2023, jauh sebelum penetapan tersangka dan penahanan Tom dilakukan setelah pemeriksaan yang mendalam dan ditemukan bukti cukup kuat. Selain itu, proses hukum ini dianggap sebagai upaya untuk menindaklanjuti dugaan korupsi yang telah merugikan negara dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik. Namun, isu mengenai potensi politisasi kasus ini tidak dapat dilepaskan dari sorotan publik terhadap fenomena tebang pilih yang tidak konsisten dan cenderung diskriminatif menjadi perbincangan hangat. Publik mempertanyakan apakah penetapan tersangka terhadap Tom Lembong murni berdasarkan hukum atau justru bagian dari strategi untuk melemahkan lawan politik tertentu. Kesan ini semakin menguat ketika publik membandingkan kasus ini dengan beberapa kasus dugaan korupsi lain yang melibatkan pejabat atau figur politik yang dianggap dekat dengan pemerintah saat ini, seperti kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan Airlangga Hartarto. Kasus tersebut berawal dari kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada akhir 2021 hingga awal 2022. Melansir dari United States Department of Agriculture, Indonesia merupakan negara dengan peringkat pertama penghasil crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia. Sehingga fenomena tersebut atau kelangkaan minyak goreng ini seharusnya tidak terjadi. Fenomena ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan menerbitkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan sederhana. Pemerintah juga menerapkan kebijakan seperti larangan terbatas ekspor, CPO, dan Domestic Market Obligation atau DMO.
juga tidak berhasil menormalkan pasokan minyak goreng di pasar. Dalam perkembangan penyidikan, terungkap bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah justru menguntungkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar seperti Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Tidak sedikit yang menilai bahwa kasus-kasus tersebut cenderung ditangani lebih lambat atau bahkan tidak sampai pada proses penetapan tersangka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas penegakan hukum. Hal ini memunculkan persepsi bahwa hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mengatur dinamika politik, terutama menjelang pemilihan umum. Penegakan hukum yang terlihat tidak konsisten menimbulkan kecurigaan bahwa pejabat dengan posisi politik strategis, terutama yang berseberangan dengan kekuasaan, lebih rentan menjadi target proses hukum. Sebaliknya, mereka yang berada di lingkaran kekuasaan kerap dianggap kebal terhadap hukum, meskipun ada laporan atau dugaan pelanggaran. Dalam konteks ini, kasus Tom Lembong menjadi ujian besar bagi Kejaksaan Agung dan institusi penegak hukum lainnya. Jika proses hukum ini tidak dijalankan secara transparan dan adil, publik akan semakin skeptis terhadap independensi lembaga hukum. Sebaliknya, jika bukti dan proses hukum dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, maka hal ini bisa menjadi momentum untuk membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak lagi tunduk pada kepentingan politik tertentu. Tim kuasa hukum Thomas Rikasi Lembong atau sering disebut dengan Tom Lembong menuding Kejaksaan Agung untuk bertindak tidak adil dalam menetapkan mantan Menteri Perdagangan tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mereka menganggap tindakan tersebut seharusnya melibatkan pemeriksaan terhadap 5 mantan Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat selama periode 2015 hingga 2023. Pengacara Tom, Dodi Abdul Qadir, menyoroti kejanggalan dalam surat penetapan tersangka yang diterbitkan Kejaksaan Agung. Menurutnya, penetapan ini merupakan bagian dari upaya penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Perdagangan selama kurun waktu tersebut. Namun, hanya Tom yang diproses hukum. Tom sendiri menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari Agustus 2015 hingga Juli 2016, sehingga menurut Dodi, menteri-menteri lain yang menjabat dalam periode 8 tahun itu juga harus diperiksa. Dodi menyatakan bahwa tanpa adanya pemeriksaan terhadap menteri-menteri lainnya, tindakan Kejaksaan Agung menunjukkan indikasi kesewenang-wenangan dan kriminalisasi terhadap kliennya. Dalam sidang peradilan yang disiarkan media, ia menegaskan bahwa langkah ini membuat penetapan status tersangka terhadap Tom Lembong tidak sah. Pemerintahan Indonesia ini yang menggunakan berbagai cara sebenarnya mengingatkan pada filosofi Machiavellism yang sering disalahartikan. Dalam konteks ini, filosofi Machiavellism yang diambil dari pemikiran Niccolo Machiavelli memberikan lensa untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan. Machiavelli melalui karyanya The Prince menekankan bahwa pemimpin yang efektif harus siap menggunakan segala cara, termasuk yang tidak bermoral, tentu saja demi mencapai tujuan politiknya. Pemikiran ini seringkali disalahpahami sebagai pembenaran untuk praktik politik yang manipulatif, meskipun sejatinya fokus Machiavelli adalah pada stabilitas negara. Praktik Machiavellism dalam pemerintahan Indonesia. Dalam praktiknya, pemerintahan Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang dapat dikaitkan dengan filosofi Machiavellism, terutama dalam konteks politik kekuasaan. Salah satu contohnya adalah pengelolaan aliansi politik. Koalisi yang besar yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan seringkali tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tapi juga menjadi strategi untuk meminimalkan oposisi dan memastikan kontrol atas parlemen. Strategi ini mencerminkan prinsip Machiavelli yang menyarankan penguasa untuk mengikat musuh potensial agar tidak menjadi ancaman. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi seperti yang terjadi pada impor gula juga bisa dilihat melalui perspektif Machiavellism. Dalam beberapa kasus, langkah-langkah hukum yang diambil terhadap tokoh politik tertentu memunculkan spekulasi tentang adanya motif tersembunyi, seperti pelemahan rival politik atau konsolidasi kekuasaan. Hal ini selaras dengan konsep the ends justify the means yang diusung Machiavelli, di mana tindakan kontroversial dapat dianggap sah jika mendukung stabilitas atau keberlanjutan kekuasaan. Dalam konteks Machiavellism, stabilitas negara seringkali ditempatkan di atas nilai moralitas. Pemerintah Indonesia misalnya kerap menghadapi dilema antara mempertahankan stabilitas politik dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial seperti pengawasan ketat terhadap media dan pembatasan kebebasan berekspresi
terkadang dianggap perlu meskipun melanggar norma hak asasi manusia. Di sisi lain, penerapan strategi Machiavellism juga dapat menciptakan perspektif negatif di masyarakat. Ketika pemerintah menekan langkah-langkah keras atau manipulatif, kepercayaan publik cenderung menurun. Sebagai contoh, keputusan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan konsultasi publik seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan memicu protes yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas yang ingin dicapai. Oke, jadi kasus impor gula ini bukan sekedar perkara hukum, tapi juga menyentuh isu politik dan kepercayaan publik. Apakah hukum benar-benar bisa berjalan adil tanpa dipengaruhi kepentingan? Atau justru ini bukti bahwa kekuasaan masih punya andil besar dalam menentukan mana yang salah dan mana yang benar? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan pembahasan isu menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!